Bagaimana sikap terbaik kita terhadap sesama saudara kita dari umat Islam yang mudah sekali membid'ahkan amalan-amalan dari sesamanya. Kadang-kadang kita sudah membangun jamaah yang bersatu padu, bikin makmur masjid, tapi karena ada yang seperti ini jadi banyak yang kemudian riweh, jadi nggak mau ke masjid. Saya ngutip lagi. Saya kebanyakan ngutip. Paling selamat tuh ngutip. Sedang ngutip pun dicaci maki juga. Kata Ustadz Abdullah Hadrami dari Malang, jangan mudah membid'ahkan. Ketika kau katakan temanmu, hai pelaku bid'ah, maka artinya kau mengatakan, hai dolalah, hai finnar. Karena kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Tidak semua bid'ah menurut ulama ini sepakat bid'ah menurut ini. Karena ada ikhtilaf di sana. Antara Imam Syatibi dengan Imam Nawawi tentang klasifikasi bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan, idza uhditsa, kalau ada suatu perbuatan yang tidak pernah dibuat Nabi, perbuatan itu tidak pernah dibuat Nabi sama sekali, wafaqas syariah, tapi sesuai dengan Quran dan Sunnah, fabid'atun mahmudah, maka dia tidak dikatakan mazmumah, dalalah, tapi dia mahmudah. Mana contohnya? Tidak pernah dilakukan Nabi sama sekali. Nabi tidak pernah mengajarkan, tapi dilakukan sahabat Nabi. Namanya Abdurrahman ibnu Auf. Kalau dia pulang ke rumah, dia baca ayat kursi di 4 sudut rumahnya. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pergi ke sudut satu lagi, Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pergi ke sudut lagi, Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pergi ke 4 sudut lagi. Itu tak pernah dibuat Nabi. Kalau definisi bid'ah itu diringkas singkat sekali, jika tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka Abdurrahman bin Auf sudah buat bid'ah. Karena Nabi tidak pernah menyetujui perbuatannya. Seandainya Nabi menyetujui perbuatannya, maka namanya sunnah takririyah. Tapi ini tidak. Baca kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf membaca 4 sudut ayat kursi di rumahnya. Imam Yahya bin Ma'in pulang ke rumah di waktu malam, dia baca ayat kursi 60 sampai 70 kali. Tidak pernah dibuat Nabi. Imam Ahmad bin Ambal, salatnya 300 rakaat, diriwayatkan oleh anaknya. Tidak pernah dilakukan Nabi. Imam Ibnu Taimiyah, selesai salat subuh sampai waktu syuruk 5:11, sampai terbit matahari, dia melihat ke atas baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat subuh jam 3.57, syuruk 5.11. Bayangkan lebih 1 jam dia membaca Fatihah ke atas. Buka kitab Manaqib Imam Ibnu Taimiyah. Tidak pernah dilakukan Nabi. Oleh sebab itu, selama dia masih dipayungi oleh dalil am, maka tak boleh dikatakan bid'ah. Saya sampai di suatu kampung jauh dari kota. Mereka tradisinya ada membaca surah Yasin. Kami selalu di sini baca surah Yasin, kata dia. Terus datang pun ceramah mengatakan surah Yasin itu bid'ah. Terus sampai sekarang kami nggak pernah buka Quran lagi. Nah, kalau kita mau perbaiki, saya tidak setuju dengan status quo baca Yasin terus enggak. Kalau kita mau perbaiki bukan begitu, Bapak Ibu. Kemarin udah baca Yasin kan? Iya. Sekarang kita robah baca tafsir surat Yasin. Oh, jangan langsung tafsirnya Pak Ustadz, bacaannya aja belum jelas. Oke, tajwid dulu. Nah, hari Kamis depan baca tajwidnya ya. Ya, Ibu 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Bagus, Ibu. Itu tanda-tanda tuh. Tapi jangan langsung dia suruh keluar, perbaiki. Oke. Sebulan ini fokus pada ayatnya, tajwidnya. Tajwidnya sudah oke? Ya. Tafsir surat Yasin. Kita baca tafsir surat Yasin.
Yasin. Apa maknanya? Huruf muqatta'ah kah ini? Ini ayat mutasyabihat kah atau muhkamat? Innaka, ka di situ siapa sebenarnya? Laminal mursalin ala suratim mustaqim. Apa makna suratim mustaqim? Selesai tafsirnya, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah khatam surat Yasin, kita pindah ke surat-surat pendek dari Amma Yatasaalun. Cantik perubahannya. Nah, ini dilakukan. Siapa yang ngajar itu? Anak-anak UGM. Siapa yang mengajar itu? Anak-anak dari Universitas Islam Indonesia. Siapa itu? Mahasiswa dari UIN Suka. Tidak mesti jurusan agama. Agama itu pokoknya, tapi dia multi talenta. Anak sains teknologi, tapi ngerti tafsir. Anak dari Fakultas Pertanian, dia setiap ngajar Al-Baqarah aja. Al-Baqarah, kenapa? Rupanya jurusan peternakan sapi. Makanya dia tafsirkan yang tafsir Al-Baqarah. Wallahu a'lam.